Sinyal berbunyi, semua orang dengan cepat pergi. Lomba yang tampaknya biasa ini memiliki bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terus-menerus menyerang satu sama lain. Ini adalah satu-satunya gadis di antara mereka. Tapi dia merasakan energi aneh. Tidak ada lagi rasa sakit dan terus mengejar lawan. Anda jangan meremehkannya. Meskipun dia satu-satunya gadis di sini. Tapi dia lebih fleksibel daripada pria lain yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, dia berhasil mengalahkan seseorang. Kemudian dia berhasil menggunakan inderanya untuk melompati jurang. Yang lain tidak begitu beruntung. Bangkit dan terus berlari. Orang pertama telah mencapai tujuan. Dalam kontes ini, mereka hanya memilih 7 orang pertama yang mencapai tujuan. Saat ini, 5 orang telah sukses. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, ini adalah orang ke-7. Tapi pelari di depan Amberle memainkan trik. Dia berbalik dan mendorongnya. Lalu dengan dingin tendang dia. Peserta lain bersaing untuk berlari. Sekarang hanya satu nama yang kurang. Saat semakin tegang, penonton bersorak untuk para pemain. Pria bergegas maju. Amberle dengan tegas menghalangi kaki lawannya untuk mendapatkan keuntungan. Peluit akhir dibunyikan, 7 pemenang muncul. Pemenangnya akan menjadi penjaga pohon suci. Kemudian mereka dibawa ke pohon suci. Dan kenakan jubah yang sudah disiapkan. Raja kemudian mengumumkan tujuan kontes. Ternyata, dikatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, umat manusia karena perang menyebabkan peradaban hancur. Dan roh selalu mengambil kesempatan untuk memperpanjang perang. Setelah perang, ras roh menjadi pemimpin. Sementara itu, ras iblis dikirim ke tanah gersang untuk hidup. Demi mencegah bencana. Ras roh menggunakan sihir untuk menyegel lawan mereka di seluruh dunia. Buat pohon suci untuk melindungi tempat itu. Selama pohon suci ini masih ada, iblis tidak akan bisa muncul. Dan 7 orang ini adalah penjaga pohon suci itu. Mereka melangkah satu persatu dan menyentuh batang pohon. Saat giliran Amberle. Tapi segera dia diseret ke dalam ilusi. Ilusi itu membawanya ke perang kuno. Ada banyak korban dan kematian. Iblis di depan menggerogoti mayat dari jenisnya sendiri. Anak laki-laki di tanah meminta bantuan. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa selain berteriak keras. Ketika dia kembali ke dunia nyata, dia menggambar wajah iblis. Amberle selalu merasa ada sesuatu yang terjadi sehingga dia memutuskan untuk menyentuh batang pohon itu lagi. Kali ini dia melihat dirinya membunuh pacarnya. Amberle tercengang. Jika adegan yang dia lihat ini nyata, apakah dia harus menemukan cara untuk menghentikannya? Untuk menghindari hal tak terduga terjadi, dia pergi keluar untuk berlatih. Hanya dengan begitu dia akan bisa lolos dari bencana nanti. Pria ini telah dibekukan selama ribuan tahun. Dia pasti terbangun karena masalah yang besar. Dengan banyak bekas luka di punggungnya seperti ini, pasti dia bukan orang normal. Baru saja melihatnya berdiri dan kemudian pedang itu muncul juga. Semuanya telah dimulai. Lalu dia pergi ke istana. Seni bela dirinya lebih unggul dari yang lain dan dalam sekejap mata dia mampu mengalahkan semua prajurit yang menjaga. Saat dia berjalan ke aula besar, para pangeran sudah dalam posisi bertarung. Tapi mereka tidak tahu betapa menakutkannya orang di depan mereka. Ketika dia mengungkapkan wajahnya, raja tiba-tiba berdiri juga. Mungkin hanya orang yang berpengalaman yang bisa mengenalinya. Dia mengatakan bahwa dia menerima panggilan dari pohon suci. Mungkin ada masalah dengan pohon suci itu. Lalu semua orang mengikuti Alanon untuk menemui pohon itu. Itu benar, darah segar muncul di pohon. Bahkan pohon mulai layu juga. Ini bukan masalah kecil. Karena setiap kali sehelai daun jatuh, itu melambangkan seekor iblis yang telah kehilangan segelnya. Alanon meminta raja untuk mengirim pasukan besar tentara ke dunia bawah. Tapi mereka tidak percaya kata-katanya. Dia hanya bisa tak berdaya dan kemudian pergi. Dia harus menemukan seorang pria yang mengikuti instruksi dari pohon suci. Dan orang itu adalah setengah manusia dan setengah roh, Will. Saat itu dia sedang berlutut di samping ibunya. Ibunya memberinya 3 batu roh. Juga mengatakan bahwa ketiganya memiliki kekuatan magis. Setelah mengatakan ini,
tutup matanya. Tapi dia tidak percaya bahwa sihir itu ada. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan batu roh sebagai biaya untuk pergi ke luar negeri. Tapi dia tidak berangkat lama sebelum dia terjebak dalam perangkap seseorang. Bahkan hampir mati. Di bawah air muncul monster. Dia menoleh dan tidak melihat apa-apa, tapi detik berikutnya ternyata ada seorang gadis bernama Catana yang menyelamatkannya. Atas permintaan Catania dia pergi ke rumahnya. Sepertinya gadis ini punya rencana lain. Pada titik ini, Will juga melepaskan kewaspadaannya. Dia bahkan mandi di rumah gadis itu. Catania dengan cepat membius Will. Dan kemudian dia mengambil batu rohnya. Dini hari berikutnya Alanon mengikuti petunjuk untuk menemukan Will. Ketika dia bangun dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Tapi untungnya dia masih bisa mempertahankan hidupnya. Namun, batu roh sudah hilang sekarang. Sekarang Alanon mengatakan yang sebenarnya. Gadis itu adalah manusia serigala. Dia sering mencuri. Dan Will adalah anggota terakhir dari ras orang Sanara. Memiliki pengetahuan bawaan tentang sihir. Hanya perlu sedikit latihan untuk menggunakannya. Karena untuk melatih Will dengan cepat, Alanon memutuskan untuk mengirimnya ke wilayah kematian ajaib. Saat itu Amberle juga melihat Catania di hutan. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu, segera ketika dia menoleh, dia melepaskan pisau. Hampir membunuhnya. Amberle bukan karakter besar sekarang, jadi dia tidak punya sedikit defensif pun. Tapi Catania menggunakan ini untuk membunuhnya. Dia sengaja memasukkan racun ke dalam air minum. Amberle menemukan plot ini untuk langsung memercikkan air ke tubuh lawan. Dia mengalahkan Catania dalam sekejap mata. Dia juga membalas budi dengan caranya sendiri. Mengambil semua barang miliknya. Sisi ini Alanon membawa Will ke wilayah kematian ajaib. Hanya melihatnya mengangkat tangannya dan mulai melakukan sihir. Sepertinya ada kekuatan di dinding yang mengendalikan. Ketika mereka membuka buku ajaib ada cara untuk menyelamatkan pohon suci. Ketika pohon suci mulai layu, itu akan menghasilkan bunga abadi di dalamnya. Ketika pohon suci mulai layu di dalam, itu akan menghasilkan bunga abadi. Setelah membawanya kembali, pohon suci akan dipulihkan. Tapi sekarang pohon suci telah menjatuhkan sebuah daun lagi. Sudah punya masalah. Tanah ini bergerak iblis kuno telah mulai beregenerasi. Setelah ledakan, tanah dan batu muncul seperti air terjun. Adegan ini seperti ledakan nuklir. Iblis yang membuka segel itu mengangkat senjatanya. Mulutnya menggumamkan mantra dalam sekejap mata, tombak pemurniannya mengungkapkan bentuk. Dia menggunakan kekuatannya dan mengaktifkan formasi sihir. Semua batu di kejauhan mulai berantakan dan kemudian terhubung kembali sebagai penghalang. Sepertinya semuanya akan meledak setelah itu. Di bawah ikut campur iblis, dunia neraka telah menjadi penghalang merah. Iblis itu benar-benar telah terbangun. Iblis secara inheren memiliki kekuatan tak terbatas. Tetapi pohon suci belum sepenuhnya kering. Jadi sekarang dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya. Dia perlu menggunakan beberapa trik untuk menangani pohon suci. Lalu iblis itu memanggil beberapa karakter. Di kejauhan mengalir ke batu lava. Api menyala seperti ada kehidupan di dalamnya. Itu tidak lama sebelum iblis cair menjadi bentuk aslinya. Dan sekarang bahayanya semakin dekat. Pacar Amberle masih berusaha belajar tentang pohon suci. Tiba-tiba dia melihat pacarnya kembali. Tanpa diduga, lalu dia menikamnya. Pacarnya bingung, tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Mata Amberle memancarkan cahaya aneh. Sepertinya dia bukan dia adalah iblis yang berubah menjadi. Tanpa di luar dugaan, penjaga lainnya juga diserang. Pada saat Alanon kembali dengan orang lain, mereka semua sudah wafat. Itu juga tidak melampaui yang terduga awalnya. Bisa dengan jelas melihat bahwa Ambrei sedang dalam bahaya. Itu sebabnya semua orang berangkat untuk menemukannya. Ambrei masih dalam perjalanan dan tiba-tiba dia bertemu bibinya. Melihat bibinya dia menyuruhnya mandi dulu. Alanon dengan cepat menemukannya di sini juga. Will pergi ke hutan untuk menemukan Ambrei.
Ketika dia pergi ke air terjun, dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Karena dia pada dasarnya tidak ingin mengubah dirinya menjadi cabul. Will ingin menggunakan suara untuk mengingatkannya bahwa dia telah tiba. Tapi suara air terjunnya sangat keras sehingga dia tidak bisa mendengarnya. Dia ingin lebih dekat untuk gadis itu dapat mendengar dengan jelas, tetapi dia tidak hati-hati dan telah jatuh. Amberle mendengarnya. Sampai Will berdiri, Ambrei telah menggunakan pedang untuk meletakkannya di lehernya. Dan sekarang di pohon, daun lain telah jatuh lagi. Ada iblis lain yang keluar dari segel dan bereinkarnasi. Kali ini memang bencana, Ambrei dengan cepat berpakaian. Pergi dengan Will ke tempat bibinya. Alanon merasa ini tidak aman. Langsung marah detu mereka pergi ke tempat yang aman. Iblis ini sepertinya menjadi gila dan bergegas menyerang mereka berdua. Tanpa diduga, itu hanya pertarungan singkat, Alanon dikalahkan. Lalu iblis itu bergegas menggigit leher bibi Ambrei. Tanpa henti menusuk tubuh fananya. Ambrei mendengar jeritan dan segera datang. Tapi sekarang dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Iblis itu sepertinya telah melihatnya. Itu meninggalkan korbannya dan terbang ke arah Will.